lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, jaminan Allah saat kamu sholat tahajud. Dan ini Masya Allah luar biasa, tadi sudah dikupas oleh guru-guru kita nih, bicara masalah tentang sholat tahajud ini keutamaannya begitu banyak ya. Sampai ini boleh dibilang menjadi salah satu yang dianjurkan kepada umat muslim ini selain sholat 5 waktu, melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Atau melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Dan tadi ada juga membahas bicara masalah tentang perbedaan qiyamul lail dan sholat tahajud, sudah kita bahas juga bahwa sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang sholat tahajud nih untuk Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya, apa benar kalau sholat tahajud adalah salah satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau ini lewatkan sama sekali. Lalu apa mungkin ada kisah di zaman Rasulullah yang menceritakan kebiasaan beliau yang tidak pernah melewatkan sholat tahajud ini Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Maka kalau ditanyakan hukum sholat tahajud bagi Rasulullah itu bukan sunnah lagi tapi diwajibkan atas dirinya. Jadi Rasulullah mewajibkan atas dirinya untuk bertahajud, namun bagi para umatnya maka Rasulullah mengatakan adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat. Tapi bagi beliau itu adalah yang wajib dan beliau tidak pernah melewatkan atau meninggalkan yang namanya sholat tahajud ini. Maka Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, pernah beliau menceritakan suatu ketika di suatu malam saya mendengar Rasulullah SAW sedang bertahajud, maka saya mencoba untuk ikut di belakangnya. Gimana rasanya kalau ikut sama Rasulullah tahajud? Gimana Rasulullah itu tahajud? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW setelah membaca suratul Fatihah, Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah. Aku rasa Rasulullah akan ruku pada 100 ayat. Maka kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu arda, Rasulullah akan ruku di ayat ke-100 nih. Ternyata Rasulullah sambung. Maka Hudzaifah mengatakan, oh berarti Rasulullah kayaknya di rakaat pertama ini mau menyelesaikan surah Al-Baqarah. Panjang juga ya sholat tahajudnya Rasulullah nih. Karena menyelesaikan surah Al-Baqarah yang notabene 2 juz setengah lah. 2 juz setengah, 3 juz kurang. Akhirnya apa yang terjadi setelah baca surah Al-Baqarah, Rasulullah SAW menyambung surah An-Nisa. Dilanjut lagi. Lanjutkan surah An-Nisa. Jadi nggak diselesaikan ruku di surah Al-Baqarah. Maka Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu warḍah mengatakan bahwasanya oh Rasulullah baca panjang sekali nih. Maka ketika Rasulullah ruku hampir sama lamanya dengan berdirinya, ketika sujud hampir sama lamanya berdirinya. Ketika dibahas tentang hadis ini, kami di pesantren bertanya kepada guru kami, Pak Kiai bukankah Ali Imran dulu baru An-Nisa? Kenapa di riwayat ini disebutkan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran? Maka beliau menjawab, guru kami menjawab karena pada saat itu belum ada urutan surah. Ataupun kalau demikian mungkin saja bisa jadi beliau memang membaca An-Nisa dulu baru Ali Imran. Maka dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut daripada Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan bahwasanya demikianlah bahwasanya Rasulullah membaca 3 surah panjang ini baru ruku dan sujud. Sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, untuk apa engkau bercapek-capek begini? Untuk apa kakimu sampai bengkak? Untuk apa betismu sampai bengkak demikian? Apa yang engkau inginkan? Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosamu? Maka Rasulullah SAW menjawab kepada istrinya, ya Humairah, wahai istriku, bukankah aku layaknya haruslah menjadi seorang hamba yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi ternyata tahajud itu tanda syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta banyak ternyata pada saat itu. Kalau seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, yang telah diampuni dosanya, yang sudah maksum, masih melaksanakan ibadah salat tahajud demikian, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan ya. Ini gitu. mungkin buat jamaah yang di rumah juga sama nih, rasanya terpukul banget nih hati ya kan. Karena mungkin selama ini masih banyak orang menganggap sepele dengan masalah sholat tahajud ini. Ya benar ya, udahlah sesempatnya aja. Kalau bangun, kalau nggak bangun 14 aja sholat subuh gitu. Karena kalau kita mendengar penjelasan dari guru-guru kita hari ini membuat kita semakin yakin bahwa kalau bisa ini kita setiap malam ini bangun. Apalagi nih bulan Ramadan waktunya pas banget kita belajar membiasakan diri. Betul. Bener ya Ustaz Syam ya? Betul, karena dalam Al-Quran yang dipanggil itu kan Al-Quran itu turun untuk Rasulullah, ya ayyuhal muzammil
Wa ayyuhal muddathir qumil lail gitu kan, bangunlah pada malam hari, bangunlah pada malam hari. Memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerinduannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau membalas kerinduan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran untuk Syam sendiri dan untuk mungkin teman-teman millennials yang masih susah untuk melaksanakannya, biasanya yang lebih kuat tuh biasanya malah orang tua ya biasanya. Betul. Dibandingkan kalau kita bayangin tuh kalau masalah stamina kekuatan itu lebih kuat anak muda, tapi ternyata yang melaksanakan ibadah ini lebih Kebanyakan orang tua. padahal kalau kami ini anak muda kalau begadang untuk nungguin bola tuh kuat banget gitu. Begadang untuk main game kuat banget. Tapi kalau ibadah-ibadah seperti ini kami kalah dengan orang tua. Kadang kita meremehkan orang tua sholat tarawih di masjid gini udah nggak kuat berdirinya. Padahal ternyata mereka, jadi ternyata bukan masalah kekuatan atau apa. Tapi ternyata masalah yang ada di dalam diri kita. Keinginan, ya. Keinginan dan keimanan. Kalau you have feeling atau willing di dalam hati atau niat dalam diri kita, maka insya Allah Allah permudah untuk melaksanakan. Jadi kekuatan keinginan itu mengalahkan segalanya. Kekuatan Walaupun keinginan. badannya sudah mulai rapuh, rentan, tetap bisa melaksanakan karena memang keinginan yang kuat ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita lanjut lagi, sekarang kita jawab dulu nih pertanyaan yang masuk dari Instagram Islam itu Indah. Buat Ustadz Maulana nih, dari @laluna_emerone. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah baca katanya kalau amalan sholat tahajud bisa ngebantu kita di akhirat. Kalau nggak salah bisa dipermudah saat kita nyebrang jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi cepat banget, saking cepatnya kayak disamber geledek. Wah, greger. Bukan sambar geledek, kalau sambar geledek tuh jeder, gosong gitu ya. Emangnya iya Ustadz, ini bukannya maksudnya secepat kilat gitu. Kilat kayak maksudnya. flash gitu, shut gitu ya. Gimana Ustadz? Kalau disambar geledek gosong gitu Nah, nanti. soalnya geledek nggak ada yang gini, der gitu. Saking cepatnya Saking cepatnya. ya. Ya, makasih banyak Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menarik sekali karena di bulan suci Ramadan ini kita mengkaji sesuatu yang membuat kita tertarik atau membuat kita makin semangat untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Betul. Karena kesempatan inilah kita gunakan supaya kita mendapatkan kemuliaan. Karena dunia ini sesaat, akhirat yang selamanya. Nah, kalau berbicara tentang keutamaan, faedahnya, kemuliaan bagi orang yang salat sunat tahajud yang bisa bagaikan menyeberang kayak kilat. Betul. Karena proses penyeberangan itu, maaf ya karena perjalanan kita menuju surga. Kita kan ini sebenarnya, ya lagi nonton nih, kita kan sebenarnya adalah penghuni surga. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang kecil udah kedengaran? Yang mana? Yang di rumah? Yang di rumah, iya. Amin. Amin, amin, udah amin, udah kenceng itu. Ustadz Masya Allah. Gini, bahwa ibadah yang kita lakukan akan jadi syafaat buat kita nanti. Amin ya Allah. Amin. Jadi salat tahajud itu akan jadi penolong karena kita melewati mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, kemudian titian siratal mustaqim. Ini pembagian catatan amal. Kemudian titian siratal mustaqim, jadi neraka itu dibawa. Jadi Bawah jangan Siratal Mustaqim. dibawanya. Jadi jembatan titian siratal mustaqim itu dibentangkan di atasnya neraka. Jadi pintu neraka itu di atas. Jadi tidak ada yang bisa keluar. Oh benar. Bagaimana mau susah keluar? Pintunya manjatnya. di atas. Iya. Nah, jadi kalau dia jatuh, Masuk ke neraka. neraka bawanya. Alhamdulillah, Jadi astagfirullah. alhamdulillah kalau kita bisa menyeberangi titian siratal mustaqim, ujungnya titian siratal mustaqim surga. Ish. Untung nggak Corona. muncrat ke sini tadi. Droplet. Iya. Droplet ngeri juga. Bahaya. Iya. Dan ini serius banget sih. Iya. Kita kan Makanya- harus Iya, gimana biar nggak ya tegang. untuk kelihatan supaya semuanya berbahagia di Iya, siang benar, Ramadan. benar. Nah, begitu pula orang-orang yang tahajud itu otomatis kalau salat kan dosa disimpan di sini. Benar. Sini, Iya. sini. Ruku jatuhlah. Nah, kalau tadi Ustadz yang tadi disebutin Ustadz Sam, aku mau juga deh salat tahajudnya panjang-panjang banyak bacaannya. Boleh nggak? Boleh. Ada Quran di depan. Khawatir aja kalau ada kipas angin pindah. Oh iya, ganti halaman nanti. Ganti halaman. Iya, benar. Bagus kalau mati lampu, aman tuh. Tapi tidak apa-apa. Iya, Justru iya. situ kita berdua-duaan akrab dengan Allah, bisa baca sampai 1 juz. Itu bisa selesai.
Ini nikmatnya. Betul-betul kita, jadi otomatis dosanya diampuni. Dosanya berjatuhan. Karena dosanya berjatuhan, jadi untuk berjalan di titian siratal mustaqim itu cepat. Karena tidak ada halangan. Masya Karena Allah. kadangkala orang sudah mau nyampe, ada lagi kail yang ambil dia. Disuruh Anda mengulang. Repot itu. Iya, iya, iya. Nah, saya tidak usah membahas masalah titian siratal mustaqim, apalagi tebalnya itu bagian rambut dibelah 7, terus panjangnya itu 1000 tahun perjalanan, kemudian tajamnya lebih tajam daripada pedang. Itu aja kita membayangkan, itu luar biasa ya. Lalu bentangannya itu 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatar. Siapa yang bisa selamat kalau begini? Allah. Jadi orang-orang yang betul-betul ada syafaat dari amal ibadah yang bisa dia dapatkan. Justru di sini kita disinilah. meminta manfaatnya. Apalagi syafaat itu. bulan Ramadan ini kesempatan untuk Masya belajar. Allah. Ya mungkin malah salat tahajud. Disinilah kesempatan Benar. untuk sholat tahajud. Benar. Jadi terhapus dosanya sehingga dia mudah untuk berjalan. Amin. Lalu ini begitu pula tahajud akan apa? Bentuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Gini, alhamdulillah ini ada tips dari saya. Iya, buat gimana Ustaz? Ini tipsnya. Ada tips. Iya. Takutnya muncrat. Oh iya, iya benar-benar. Ini. Kalau muncrat ke sini ya takutnya. Nah masalahnya ini kita Physical physical distancing, distancing. iya. Dan juga karena desainnya Ramadan kan bau mulut agak Oh iya bau-bau juga benar-benar. ya. Gitu. Yang ngomong cuma Ustaz doang nih. Lakukan 5. Hmm. 5 sholat di malam hari ini. Kalau kita mau tahajudkan, salat sunat wudhu 2 rakaat. Ya. Salat sunat tobat 2 rakaat. Salat sunat hajat 2 rakaat. Salat sunat tahajud 2 rakaat. Kemudian ambil witir 3 rakaat. Jadi totalnya 11. Masya Allah. Taubat wudu itu mempercepat langkah sebagaimana Bilal cepat langkahnya menuju ke sorga. Kemudian apalagi taubat itu penghapus dosa. Kemudian salat ajak permohonan. Kemudian salat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Salat witir dicintai Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah Jadi luar biasa. cepat. Nanti kita minta catatannya ya di sosial media Islam itu Indah ya. Ya. Biar nanti dicantelin lagi supaya nanti kalau misalnya malam-malam suka bingung tuh. Ini jujur aja Apa-apa nih, ya? jujur aja. Ini mau sholat sunnah apa ya? Ya. Nah, udah ada panduan Jadi insya Allah. kadang-kala kan kita Ya. butuh sesuatu yang aduh kan kalau kata Nabi kalau kamu capek pindah bergerak. Jadi kita ada buat supaya variasi gitu. Bener. Ini terima kasih banyak nih sekali lagi buat yang penanya tadi Laluna_Emerone. Mudah-mudahan jelas tadi dari penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita coba mau lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz Ahmad Ridwan mohon izin. Ya, Nih silakan. bicara masalah mungkin nih ya, mungkin nggak ada hubungannya dengan bicara masalah keagamaan tapi ada sangkutannya. Ini bicara masalah tentang sholat tahajud ini. Kalau saya dengar ini dari sisi sains ya, dari sisi keilmuan ini ada keistimewaan dari sholat tahajud katanya bisa meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tubuh. Jadi nggak gampang sakit. Apa benar seperti itu Ustadz? Mohon izin. Apalagi musim corona. Apalagi musim sekarang ini. Pas ya. banget ini. Pas ya. banget ini coba. Pertama saya mohon izin dulu karena fak saya adalah syar'i. Jadi kalau ini saya juga literatur, saya baca literatur gitu. Baik, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat ke-6 kata Allah, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila." Allah katakan bahwa suasana malam itu lebih bisa mengisi jiwa. Allah yang bilang. Suasananya. Suasana Suasananya malam bisa malam lebih itu bisa mengisi mengisi jiwa. jiwa. Makanya orang yang jiwanya kering, gersang, sahiral layal, harusnya lebih banyak dia bermalam-malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantesan anak-anak banyak begadang ya. Itu dia, bukan di situnya. Bukan di situ. Harusnya Begadang begadangnya diisinya dengan tahajud. tahajud. Nah makanya yang pertama malam itu bisa merelaksasi jiwa katanya. Masya Allah. Allah sudah kabarkan 1400 tahun lebih yang lalu. Sebelum para peneliti meneliti tentang relaksasi jiwa. Karena malam itu Masya Allah hening, tenang, nyaman. Sunyi, Anda berdua-duaan dengan Allah sunyi. berkhalwat sama Allah, Oh ya ya Allah Allah. enak banget meneteskan air mata nggak ada yang lihat. Lebih kepada kehusyuan itu bisa terlihat dan keikhlasan juga di situ nggak tergadaikan. Kenapa saya katakan nggak tergadaikan? Anda menangis nggak ada yang tahu. Benar. Anda meneteskan air mata nggak ada yang lihat. Gitu. Makanya merelaksasi jiwa itu, jiwa kita memang perlu dibuat rileks. Betul. Yang kedua katanya adalah hormon yang keluar saat itu, hormon melatonin itu akan membuat kita lebih bisa punya imunitas tubuh. Hormon Masya apa tadi? Allah. Melatonin. Melatonin. Nah, karena dari produksi hormon ini ternyata
tingkat yang paling waktu yang paling maksimalnya saat dia memproduksi antara jam 2 malam sampai jam 3. Oh, dini hari ya. Dini hari itu dia. Harusnya anak muda Ustaz ya. Harus Aduh. semangat juga. Kan Itu. hormonnya anak muda semangat-semangat. Iya, benar. Itu dia. Makanya kenapa orang lupa bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ini. Karenanya ada ungkapan para ulama, la yusadim al-aqlus sahih ad-dalilus sahih. Akal yang sehat, penelitian yang kuat, yang akurat tidak akan pernah menabrak dalil yang kuat. Itu dia. Iya. Kenapa? Masya Karena Allah sudah sebutkan, nasyi'atul laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih mudah didengar, berkomunikasi nyaman. Ustadz, berapa kali Ustadz dapat SMS dari provider? Nikmati suara jernih, tarif murah, internet kuat, bebas hambatan. Kapan? Tengah malam. Tengah malam. Betul, tengah malam. Allah sudah bilang itu. Ya, qumil laila illa qalila. Nisfahu Saya aw juga inqus termasuk minhu qalila. handphone saya itu lebih enak pakainya malam hari. Karena kalau siang anak-anak yang pakai. Iya, dipinjam itu soalnya. Itu lain lagi. Lain lagi Tapi urusannya. saya pernah dengar juga ya Ustadz AR ya, mohon izin sebelumnya. Ustadz Febri juga pernah menjelaskan kita kalau di waktu malam itu adalah caranya kita memperbaiki paru-paru kita dengan baik. Nah, Dengan itu kita dia. keluar rumah berhadapan dengan langit langsung kita menghirupkan udara sedalam-dalamnya, kita hembuskan lagi dengan hidung pelan-pelan. Itu Nah dia. itu juga bagian dari itu juga. Yang ketiga itu, Oh. tatkala kita bertahajud di waktu malam, kalau kita berdiri seperti ini, apalagi nggak ada atasnya itu langsung dengan Iya, beratapkan langit, Allahu Akbar, itu toraks yang ada di dada itu akan dia lebih membuka sehingga paru-paru kita bekerja dengan enak, dengan nyaman, polutan belum ada, Benar, ya benar. kan polusi udara nggak ada, suasana hening, enak, oksigen, ya Allah mengisi ruang dan jiwa. Ini jujur ya. Iya. Saya belum pernah sholat tahajud atapnya terbuka, belum pernah. Coba deh. Saya Di belum Mekah itu pernah waktu Iya, oh kita. iya, itu waktu di Mekah. kan itu Di kan Ja- di kita Indonesia. Di Indonesia. Mana sih? Saya jadi saksi loh. Kita sama-sama pergi ke masjid. Iya. Terus dari atapnya. Katanya ya nggak boleh Ka'bah. ceritain Apa tahajud. sih? Jangan gitu. Nggak boleh ceritain tahajud, Ustaz nggak Syam boleh. ngiri waktu itu dia nggak diajak. Katanya nggak boleh ceritain tahajud. Iya. kan. Waktu kita di Mina. Iya. Di Arab. Iya benar. Baik. Maksudnya secara di rumah sendiri masih jarang melakukan Iya, hal itu. makanya sesekali coba deh nikmati suasana yang anti mainstream. Artinya apa? Coba kalau kita punya rooftop, kita sholat ya. Allahu Akbar. Enggak usah banyak 2 rakaat tapi kita jiwai betul itu. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Makanya kenapa para dai harus kuat? Mengamalkan 2 surat. Pertama Al-Muzammil di waktu malam, yang kedua Al-Mudassir di waktu siang. Karena Nah. waktu malam itu, hey para dai bangun tahajud. Ya, kemudian baca Quran. Siangnya bangun, ingatkan, fa'anzir, ajarkan, serukan, dakwahkan. Masya Begitu. Allah, ini prakteknya udah jelas nih, tinggal sekarang mengamalkannya aja nih ya. Buat semuanya ya, ilmunya udah jelas tinggal prakteknya doang. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi buat jamaah yang ada di rumah sekali-sekali boleh coba juga nih kita coba Qiyamul Lail ini atau mungkin kita sholat tahajud di luar nih, beratapkan langit ini Masya Allah. Mungkin bisa membantu menjaga kesehatan kita juga, mungkin yang lagi sakit juga bisa jadi seger lagi ya. Jangan terlalu lama setelah itu masuk ke dalam lagi, selesai. Yes. Ini Masya Allah kita lanjutkan lagi nih. Kita coba masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram. Ini Masya Allah buat guru kita Ustadz Syam katanya. Wah Masya langsung Allah. ditetapkan nih. Ini mengapa coba pertanyaannya adalah Assalamualaikum dari hamba Allah. Ya, wahai Ustadz Syam, calon imamku masa depan. La ilaha illallah. Ini namanya kenapa dihapus ini? Coba langsung jangan dihapus nih. Iya ya. Harusnya biar saya Gimana lihat kita juga. bisa tahu? Hah? Saya salut kepada tim Islam Tinda menjaga kerahasiaan orang. benar. Itu sebenarnya ada namanya cuma dihapusin sengaja. iya. Gimana sih? Nanti kita timbulin lagi jangan ya. Pertanyaannya Ustadz mau nanya nih sebenarnya apa sih alasan sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam? Kenapa nggak pas siang hari aja Ustadz biar nggak ganggu waktu tidur? Nah tapi saya maksudnya ya mau kok bangunin Ustadz Syam buat sholat tahajud nanti kalau gitu. Ini pertanyaan macam apa sih? Untung rumputnya sintetis. Kalau seandainya nggak sintetis saya garuk rontok di rumputnya. La ilaha illallah. Aduh, ya Ustaz Allah. Sam, Kenapa, kalau Ustaz? mau tahu siapa orangnya, Iya. nanti hubungi tim Islam Tinda ya. Itu kreatif. Silakan dijawab Ustadz Syam. Ya mohon izin.
Mau bangunin tapi nggak mau buka identitas, gimana caranya? Iya, gimana Ya dong? Allah, tabarakallah. Tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, mendengar daripada kisah-kisah inspiratif, kemudian mendengar daripada kisah-kisah pengalaman guru-guru kami, pengalaman daripada ustadz-ustadz kami, ternyata salah satu kebahagiaan paling nikmat adalah yang paling bikin baper itu adalah ketika sepasang suami istri saling membangunkan untuk tahajud dan ketika dipercikkan air ke matanya, bangun sayang, bangun tahajud. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Ini udah siap ini. Ini kayaknya yang dibayanginnya nanya, aja, iya. kayaknya bertanya. Lalu pertanyaannya kenapa harus malam hari? Karena memang malam hari waktunya. Udah dijelaskan tadi keutamaan malam hari. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang-orang yang sedang beristirahat, orang-orang yang sedang berselimut, kum, bangunlah kalian, illa qalila. Jadi kita nggak diminta banyak-banyak untuk bangun, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Allah sangat mengerti kita. Allah tahu kita semangatnya di siang hari, semangatnya untuk mencari nafkah. Dengan tanpa melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan kalian juga butuh istirahat di malam hari. Jadi kami tidak meminta semua yang kami berikan semua malam itu. Kalau misalnya satu malam berapa jam tuh? Dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh malam, jadi 11 jam. Sekitar 11 jam Allah berikan. Allah tidak minta berapa. Allah cuma minta qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Allah katakan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus. Nisfah yakni setengah atau aw inqus minhu qalila atau sedikit daripada setengah itu. Maksudnya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau dimulai dari jam 6 subuh jam 5 berarti sepertiganya seperduanya adalah di jam 11, sepertiganya adalah jam 2 atau minimal Jam setengah 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4 subuh Berarti itu 2 jam. 2 jam 2 adalah jam, iya. nikmat yang paling besar ketika Allah turun ke langit dunia meminta apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Jadi Allah. disebut waktu sahur ya. Mm-mm. Waktu sahur itu jam 2. Bagus ya karena sepertiga malam. Betul. Kalau sahurnya jam 1 itu bukan waktu sahur, Apa bukan tuh? tengah malam. Bahasa SSB. Betawinya Mindo. Mindo. Kalau di Makassar SSB. makan kacucu, Apaan tuh? membuat orang miskin. Tengah malam habis makanan. Oh. Ini kita lanjut lagi Ustaz Syam nih, calon istri lagi menunggu Iya, penjelasan. iya, 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 Ayo, ayo. iya, iya. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran juga disebutkan malam itu wabil asharihum yastaghfirun. Tadi Ustadz Maulana juga sudah menyampaikan bahwasanya waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu yang paling baik untuk kita merenung. Tak ada suara kecuali suara diri kita sendiri. Tak ada yang melihat kita menangis. Mungkin cowok nih gengsi Ustadz ya, nangis ya Ustadz ya. Benar. Cowok gengsi nangis tapi Masya Allah bolehlah kita bangun sepertiga malam. Ya Allah malam ini aku bertaubat kepadamu. Wabil asharihum yastaghfirun. Aku beristighfar ya Allah. Masya Kau Allah. janji dalam Al-Quran siapa yang beristighfar engkau mudahkan untuk memberikan anak-anak kepadanya. Ya Allah kalau anak saja kau berikan apalagi ibunya anak-anak. Harus nih tim bisa mudah. Ayo keluarin namanya. Iya, Itu iya, yang tadi iya, yang iya. bertanya. Kita cuma bisa mendoakan aja, kalau saya sih bisa Kalau perlu mendoakan aja. minta nomornya lah. Iya, Saya iya. siap jadi saksi kok. Iya, 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 Ustaz iya. Maulana khutbah nikahnya. Saya Iya, host berarti ya. Pokoknya, Oke, sudah siap pokoknya semua. insya Allah kita siap-siapkan. Sekarang aja mumpung murah. Jangan Ustaz. Murah-murahnya kan anda ada pesta. Iya, iya. Iya ya. Kan corona anda ada Berempat pesta. aja kita gitu. Enggak gitu Udah ada juga. khutbah, udah Bisa saksi. aja Ustadz Maulana. Tapi ini nih Masya Allah, bicara masalah tentang alasan-alasan kenapa sih harus sholat tahajud itu malam hari. Ah, ya. karena memang Ternyata Allah banyak banget Subhanahu wa memang ta'ala alasan-alasan. menjadikan. tadi Karena sudah dijelaskan oleh guru kita. ketenangan. Betul-betul berdua-duaan sama Allah kan. Benar. Dan banyak laki-laki yang suka malu tadi Ustadz Syam bilang. Malu Jujur, nangis. saya malu nangis. Saya cuma Ya. menangis itu pada saat saya ditinggal oleh orang yang saya cintai waktu itu almarhum ayah saya gitu Ya. kan. Itu saya baru nangis. Setelah itu saya jarang sekali nangis. Dan mungkin saya mau mencoba setiap malam ini saya mau coba nangis tadi. Karena kan kadang-kadang nangis itu ternyata baik juga buat tubuh kita gitu loh. Bagus, paling enak nangis itu Iya. pas saat sujud ya. Pada saat sujud, pada saat tengah malam, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Ya Allah, maha suci Engkau, Rabbiyal A'la, Engkau yang maha tinggi, segala pujian hanya untuk-Mu ya Allah. Aku rendah, kepalaku, bahkan belakangku lebih tinggi daripada kepalaku. Aku yang selalu menyombongkan diri di hadapan manusia. Namun pada saat ini, malam ini hanya Engkau yang melihatku. Aku sendiri di malam ini menundukkan kepalaku. Aku sembah Engkau, terima segala permintaanku, permohonanku. Masya Allah, Itu Masya bisa bikin kita Allah, nangis banget sih malam Masya hari Allah. itu. Siapapun yang bertanya ini calon istri Ustadz Syam ya dimanapun berada, insya Allah kita Calon doakan makmum, aja. calon makmum kata dia kan. Calon makmumnya Iya, Ustadz dia Syam. bilangnya calon imam. Jadi Kalau calon calon makmum. makmum belum tentu jadi istri. Iya benar. Kan, Kalau calon kalau istri Sasam kan imam di masjid, Tahu aja. makmumnya banyak. kita doakan Nggak boleh lah. PHP Insya orang, Allah Sa. puasa depan udah jadi bisa dibangunin Ustadz Syamnya, amin. Ini Masya Allah. Ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Ingat nanti di akhir segmen ini Insya Allah kita akan berdoa bersama untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang telah meninggal dunia diakibatkan oleh virus corona. Nanti akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan membahas tentang berita viral hari ini. Berita viral hari ini kira-kira tentang apa? Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.